bina mahmus dan hukumnya. Kalau dinamakan mahmus itu yang seperti apa? Yang di sana berupa hamzah. Apanya? Ya ada kalanya di sana berupa fa'il, ain fi'il dan lam fi'il. Nah, kalau fa'il yang berupa hamzah maka dinamakan mahmus fa. Kalau yang ain fi'il maka dinamakan mahmus ain. Kalau yang lam fi'il maka dinamakan mahmus lam. Jadi kita membahas tentang mahmus di sini. Kalau faslul hukmul mahmus fi tasarrufi fi'lihi ka hukmus sahih. Adapun pasal di sini adalah membahas hukum mahmus di dalam masalah tasabah tasrifannya, tasrifan fi'ilnya itu sama seperti bina apa yang sahih. Ya sama seperti lafaz nasoro, jadi amala ya'malu amalan wa ma'malan dan seterusnya. Li'annal hamzah harfun sahihun, karena hamzah itu huruf sahih. Lakinnaha qad tukhaffa, akan tetapi terkadang dia diringankan. Wa idza waqa'at ghairal awal, jika dia tidak jatuh di pertama. Li'annaha harfun syadid min aqsal khalqi, karena dia huruf yang sangat berat. Maksudnya syadid itu apa? Yang pengucapannya harus ada penambahan tenaga di dalam masalah mengucapkannya. Hamzah itu kan aqsal khalqi, jadi itu dinamakan harfun syadid atau huruf yang kuat. Aku lo al-faslu as-salis fahlul mahmud. Adapun pasal yang ketiga adalah pasal mahmud, bahwa ma'ahadu usuli hamzatun, yaitu salah satu pokoknya berupa hamzah. Sawa'un bagian bihaliha, baik di sana seperti bagaimana awalnya, kayak alu seperti lafaz al yasalu, au kulibat atau diganti kasala seperti lafaz salah, au khudifat atau dibuang seperti lafaz sal. Jadi lafaz yang namanya bina mahmud yaitu pokok-pokoknya semuanya itu salah satu pokoknya itu berupa hamzah. Seperti lafaz yasalu itu menurut masih dalam bentuk murni. Kalau salah itu sudah penggantian. Kalau sal itu sudah pembuangan. Yang mana yang artinya sama. Sa'ala yas'alu bisa dibaca sa'ala yaslu atau gimana. Anwa'uhu al-makila sabatun, adapun macam-macamnya diucapkan itu ada 7 ka'anwa'il mutallakin lamma tukilat ta'atudihat bagi yang mahmuzil fa' wal ain wal lam. Akan tetapi tetap bilangannya tersebut ada banyak, maka di sini ada istilah mahmuz fa, mahmuz ain dan mahmuz lam. Wa hukmul mahmuz fi tasarrufi fi'lihi hukmus sahih, hukum mahmuz di dalam pentasarifannya sebagaimana hukum sahih. Dan al-hamzah harfun sahihun, karena hamzah itu sahih, fa yakunu fi hukmihi lakinnaha qad takhaffaf bil halqi wal qalbi bil alif awil ya au baina. Atau di sana dia itu hukumnya kadang ditakfif dengan cara dibuang atau diqalab dengan alif, atau diqalab dengan ya, atau baina atau antara kedua atau kedua-duanya. Wa huwa ja'luha bainal hamzah wa bainal harfi min jinsi harakatiha, atau yaitu baina dia itu dibiarkan sebagai hamzah atau sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Idza waqa'a ghairil awal, kalau memang dia jatuh tidak di awal, seperti lafaz amana, imanan dan yu'minu. Semua tersebut yang mana lafaz amanah itu asalnya kan yang di sana panjang menjadi amanah. Imanan imanan itu juga menjadi imanan. Itu tentang masalah mahmuz yang di sana tidak berada di awal. Yang di sana penggantiannya sesuai dengan harokat yang sebelumnya, itu baina. Faqauluhu lakinnaha qad tukhaffaf, akan tetapi adapun ucapan beliau lakinnaha qad tukhaffaf fariqun baina wa baina harfis sahih. Inilah perbedaan antara hamzah dengan huruf sahih. Baina ba'da anistaraka, setelah keduanya sama, fil hukmi di dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum sama, tapi di dalam masalah pentasrifan ada perbedaan. Wa qauluhu li anna harfun syadidun min aqsal khalqi, karena dia huruf yang kuat yang
berada di aksal hal kita lilu ditakfifil hamzah ini menjadi alasan untuk meringankan hamzah. Wallamu fi li'annaha, adapun lam pada lafaz li'annaha muta'alliqun bi tukhaffaf, itu mempunyai hubungan dengan lafaz tukhaffaf. Ai innama tukhaffafu al hamzah, hanya saja hamzah itu diringankan, alasannya li'annaha harfun syadid, karena dia huruf yang kuat min asfalil khalqi wa hiya adkhalu hurufil khalqi wa ab'aduha makhrajan, yaitu memasukkan huruf khalaq dan menjauhkannya dalam segi mukhraj. Lastus kila an-nutqu biha falihada zuwija at-takhfif, maka ketika pengucapannya berat, maka karena inilah dibolehkan untuk ditakfif. Lima biha min nawi tashilin nut, karena di sana yang namanya takhfif itu untuk memudahkan pengucapan motor minal istihsan, dan bagian daripada ya istihsan. Wa hiya lughatu Quraisyin wa katsirun minal Hijaziyyin, ini kebanyakan bahasanya orang Quraisy dan orang Hijaz wa Banu Tamim. Sedangkan Banu Tamim la yukhaffifuna qiyasan ala sairul huruf al-halqiyah, mereka tidak mentakfif karena menyamakan dengan huruf halqiyah itu kalau dari Bani Tamim. Sedangkan Quraisy dengan Hijaz itu semuanya mentakfif. Fa amma idza waqa'at awalan ala ayyi harakatin fala takhfifa fiha nahu Ahmad, ketika dia jatuh pertama dan di sana dia berharokat, maka tidak ada pentakfifan. Nahu Ahmad wa Ibrahim maupun di annaha law khufifat fa inna ma tukhfafu bil hadfi, ketika dia ditakfif maka ada kalanya dengan dibuang, au bil qalbi, atau dengan cara difal, au baina atau baina atau antara itu antara mengikuti sebelumnya atau setelahnya. Wala sabila ilal awal, tidak mungkin untuk yang pertama istilah bisyubah karena perbedaan bahasa kalimat. Wala ilal sani, dan tidak mungkin untuk kedua, yaitu apa, al-qalb di annaha tasuru ila harfis sakin, karena dia akan menjadi huruf yang mati. Wala ilal salis, dan tidak mungkin untuk baina li annaha idza ju'ilat baina quribat ila sakin wa qarib ilaihi kahwa, karena ketika dia dijadikan baina maka mendekati dengan huruf mati, dan qarib ilaihi sebab, dan sesuatu yang mendekati maka itu sama dengan yang didekati. Jadi tidak bisa dibuat baina sama dengan huruf mati, dan huruf mati yang mendekati ya sama seperti yang didekati. Walitakfi biha ka harfil illah, adapun mentakfifnya sama seperti huruf illah. Ulhiqat biha fi quluwi salamati salim anha. Wa yu'lam min tashbihil mahmud bis sahih annahu laisa bis sahih. Dari sinilah diketahui bahwasanya penyamaan mahmuz dengan istilah sahih, akan tetapi dia sebenarnya tidak sahih. Wa illa lazim tashbihu syai'in bi nafsihi min qawli li annaha harfun sahih ay nahu sahihun fayatanaqadani. Jadi dia itu sebenarnya disamakan saja, sebenarnya masih ada istilahnya pengiklalan. Dalam segi masalah seperti itu, Bapak mengatakan dia seperti sahih aidan fi hukmihi, dalam masalah pentasrifannya. Ilalul fa min mahmudil min amril mahmuz, pengiklalan fa dari amar mahmuz. Jadi fi'il amarnya nanti seperti apa? Ya nanti seperti lafaz akala, amarnya menjadi tidak. Berarti apakah di sana pengiklalan? Itu berarti ada pengiklalan pembuangan. Atau lafaz akhadha, amarnya kalau yang lain apa lagi? Amanah, amin. Qala fatakulu amala ya'mulu kana nasara yansuru, maka kamu akan bilang pada lafaz amala ya'mulu seperti lafaz nasara yansuru. Au mala biqalbil hamzah wawan, yaitu dengan mengganti hamzah menjadi waw. Jadi lafaz umul amala ya'mulu yansuru umul biqalbil hamzah wawan, berarti unsur. Amalnya yaitu umul. Lianna hamzata ini idza taqata fi kalimatin wa saniyatu masakinah wajib qalbuha biharakatin bijinsima qablaha. Garis bawah ya. Li'annal hamzata ini idza taqata fi kalimatin wa saniyatu masakinah wajib qalbuha
biharokati bijinsi makoblah, biharokati bijinsi makoblah. Diingat-ingat, ini menjadi kaidah. Ka'a wa u wa i, berarti lafaz amana, umina dan imana, semuanya asalnya adalah amana terus umina terus imana. Aku lu idan bayyana anna hukmul mahmus hukmul harfis sahih. Kita menjelaskan tentang hukum mahmus sebagaimana hukum huruf sah. Fa hukmu amala ya'mulu al-madi wal mudhari wal amru wan nahyi wasmul fa'il wal maf'ul hukmu nasara yansu suruh amala ya'mulu madinya mudhari amar nahinya isim fa'il maf'ulnya semuanya sama seperti hukum nasara yansu. Wa umul min apa ta'amala asluhu umul. Kulibatil hamzah pada lafaz umul itu dari lafaz apa dari ta'amala asluhu umul. Kulibatil hamzah as-saniyah wawan. Apa hamzah yang kedua diganti wawu putih sukuniha wa timami ma qablaha. Karena apa kaidahnya? Fasara umul. Qaulu li anal hamzata, ini alasannya li anal hamzati hadza ta'lilun li qawli umul, ini menjadi alasan pada pembahasan umul. Li anal hamzata ini idza taqata fi kalimatin wahidatin saniyatul masakinah wajaba qalbul hamzah as-saniyah bi jinsi harakati ma qablaha, harus diganti dengan jenis huruf apa harokat sebelumnya ketika ada dua hamzah. Ini masalah kaidah. Faidah kanat harakatu ma qablaha fathatan wajaba qalbuha bil a wa dzalika nahu a makluman. Ini ketika maklum wa umina majhula. Jadi lafaz amana itu yang di sana ketika maklum. Tapi ketika dimabnikan majhul menjadi umina. Wa imanan masdaron wa asluha amana yu'minu imanan. Pada lafaz imanan asluhu imanan. Faqulibatis sakinah biharokati maqab, maka yang mati diganti dengan huruf yang sesuai dengan sebelumnya. Jadi lafaz imanan dan yang lainnya semuanya yang mengikuti huruf sebelum. Wa inna ma qala wajib, hanya saja mengucapkan wajib. Beliau mengatakan wajib qalbul hamzah as-saniyah bi jinsi harakati ma qablaha li annal hamzah, karena alasannya hamzah tersebut sahilah. Wa yazidu ijaddama, akan bertambah berat lagi ketika keduanya kumpul. Wajib qalbu as-saniyah bi jinsi harakati ma qablaha daf'an lis-sakal. Wa inna ma quyida wujub wa inna ma qaidu wujub takhfif, hanya saja ada qaid wajib takhfif al-madhkur bal yajuzu takhfifuha. Justru sebaliknya itu tidak wajib tapi jaiz saja, bal yajuzu takhfifuha. Wa tahfifu saniyatihima biqalbiha bi jinsi harakati ma qablaha. Ka qaulihi ta'ala, ada yang kurang. Wa inna ma qaidu wujub tahfif bi kauni ijtimaiha, berarti ada yang hilang satu kalimat satu garis. Wa inna ma qaidu wujub tahfif bi kauni ijtimaihima bi kalimatin wahidah, harus dalam satu kalimat. Walau ijtama'ata, kalau di sana kumpul dalam dua kalimat, fi kalimata ini lam yajid at-tahfif al-madhkur. Jadi maksudnya gini, ada qaid wajib itu kalau di sana kalau kumpulnya hamzah tersebut dalam satu kalimat, akan tetapi tidak menjadi wajib, tapi tidak wajib, artinya bahkan tidak boleh, nanti ada yang tidak boleh untuk dihubungkan, dijadikan diganti ketika dia kumpul tapi berbeda kalimat gitu. Bal yajuzu tahqiqu wa tahqiqu saniha bi qalbiha bi jinsi harakati ma qablaha. Ka qauli ta'ala faqad jaa asyratuha. Padahal lafaz jaa asyratuha tidak boleh kamu tahqiq jaa asyratuha, tidak boleh, tapi faqad jaa asyratuha harus di sana ditahqiq semuanya. Wa qauli dzil rammah, dan juga ucapan di dalam syair, yaitu syairnya dzil rammah.
ya dhabiyatal wahsya baina julalin wa bainan naqa anti am ummi sulaim. Wahai apa rusa yang di sana, al-wahsya yang berada di antara julal wa bainan naqa. Ini adalah gombalan. Julal itu apa? Ya pelana atau apa? Gentanya kuda itu. Wa bainan naqa. Anti Ummi Sulaim, apakah itu kamu ataukah Ummi Sulaim? Di sini adalah rayuannya orang Arab mengatakan perempuan yang cantik itu ya zaibatal wahsa baina julalin wa bainan naqa anti Ummi Sulaim. Wahai, kalau istilahnya bijang yang di sana berada di antara ini dan ini, apakah itu kamu ataukah itu Ummi Sulaim? Jadi masalah seperti ini, lafaz anta ini tidak ditahfif, akan tetapi ditahfif ya, karena ini masalahnya di syair. Dalam masalah-masalah seperti ini yang banyak terjadi di syair, sebenarnya mestinya itu ditahfif ya. Kalau di syair karena tuntutan harus menyesuaikan notnya ya, tidak bisa ada tahfif. Yang namanya kadang syair itu kan memang sesuatu yang di sana tuntutannya banyak sesuaikan not dan yang lainnya, atau takte atau baharnya. Dzalika ana jtima'uhuma wa in kana yastalzimu as-saql aidan illa anna al-hasil bi ijtima'iha fi kalimataini lam yablugh mablagh al-hasil bi ijtima'ihima fi kalimatin fala yajibu at-tahdim. Karena yang namanya kumpulnya hamzah dalam dua kalimat itu walaupun berat, akan tetapi tidak sama beratnya sebagaimana yang kumpul dalam satu kalimat. Maka di sana tidak menuntut adanya istilah tahfif. Wa innama qaidu wujub tahfif bi kauni saniyatin masakinah. Adapun qaid wajib tahfif tersebut dengan syarat yang keduanya li'annahu law kana mutaharrikah lam yajib at-tahfif. Andaikan yang kedua berharokat maka tidak wajib ditahfif. Kaqaulihi ta'ala amintum man bis sama, tidak bisa ditahfif karena semuanya berharokat. Wa qaulihi a'anzartum, dan juga lafaz a'anzartum. Bi isbatil hamzataini al-mujdamiyataini fi kalimatin wahidatin wa in waqa'a astaqal, walaupun di sini terasa berat. Fa in qila, ketika ditanyakan, fa idza kanatil hamzah as-sakinah sakilah, ketika hamzah mati saja itu berat. Fal hamzah idza kanat mutaharrikah maka yang berharokat mestinya lebih berat bi antakuna sakilah. Idil huruf ma'al harakah afqal, karena yang namanya huruf ketika berharokat itu berat, pasti lebih berat ma'al huruf bidunia dibandingkan huruf tanpa harokat. Fahiyya aula bitahfif, mestinya yang berharokat itu lebih utama untuk kita tahfif. Fama wajib siratul musannif an takuna hamzatu as-saniyah sakinah diwujudi tahfifiyah. Terus apa yang mengarahkan beliau musannif ini mensyaratkan bahwasanya yang kedua harus yang mati ketika wajib tahfif? Kulna, maka kita jawab wajib siratul musannif wa anna taghyirul harfi bidunil harakah ashal. Adapun syarat yang diajukan musannif yaitu bahwasanya perubahan huruf tanpa harokat itu lebih mudah. Jadi merubah sesuatu yang di sana tanpa harokat di sini itu lebih mudah dibandingkan minta kiri ma'aha, dibandingkan merubah yang di sana ada hurufnya, ada harokatnya. Falihadal makna, maka inilah maksud qaidi wujub tahfif bi kauni hamzatis saniyah sakinah. Maksudnya seperti itu, bukan berarti yang di sana mutaharikah itu ringan. Ya, mutaharikah itu berat, akan tetapi yang dimaksud musannif dalam masalah yang ditahfif itu yang huruf yang kedua mati, ya di sana itu karena huruf mati ashal dibandingkan yang berharokat. Jadi wallahu alam, ini sebatas alasan, tapi ketentuannya memang sudah seperti itu. Audul hamzah as-saniyah li hadfil ula, mengembalikan hamzah yang kedua li hadfil ula karena ada pembuangan yang pertama.
Qala fa in kanatil ula hamzah waslin, ketika yang pertama itu hamzah wasl, ta'udu saniyatan ta'udu as-saniyah hamzatan indal wasli izin fatahama qablaha. Maka yang kedua dikembalikan menjadi hamzah ketika dia disambung dan fathah, ketika dia sambung dan sebelumnya berharokat fathah. Praktiknya seperti apa? Ya ini praktiknya nanti pada permasalahan dua kalimat. Mata idan istamatil hamzata ini, ketika ada kumpul dua hamzah di kalimatin wahidah wal ulamin huma hamzatu waslin wasaniyah hamzah asliyah wa kulibatil hamzah as-saniyah imma alifan awawan aw ya. Jadi ketika ada kumpul dua hamzah dalam satu kalimat, sedangkan yang pertama itu berupa hamzah wasal dan yang kedua berupa hamzah asliyah, wa qulibat al hamzah as-saniyah, maka hamzah apa dan hamzah yang kedua itu sudah diganti. Ya ada kalanya imma alifan awawan aw ya-nya, nanti tergantung dari nanti tuntutan sebelumnya apa. Kalau hamzah wasolnya nanti dibaca kasroh, nanti menuntut penggantian tersebut menjadi ya. Kalau hamzah wasolnya dibaca dhamma, menuntut ya jadi wa usqata bil hamzatil wasli fid darji, sedangkan hamzah wasl itu dia digugurkan pembacaannya ketika jatuh di tengah. Maksudnya di tengah seperti apa? Ketika dia di antara dua kalimat masalah seperti lafaz ya al-huda dina fid darji ta'udu al hamzah as-saniyah, maka hamzah yang kedua yaitu hamzah yang asli, ta'udu al hamzah as-saniyah al asliyah ilal hamzah idza kana ma qablahu maftuhan ka qaulihi ta'ala ilal huda dina. Pada contoh ilal huda dina ini lafaz sebenarnya itina yang dibaca itina itu ketika disambung dengan lafaz al huda menjadi bacaannya apa? Huda dina. Tidak boleh dibaca idina atau dibaca hudaidina. Akan tetapi pada contoh seperti ini harus dikembalikan ke bentuk asalnya, yang mana kalau itu dibaca sendiri yaitu idina. Wa asluhu idina, adapun asalnya itu adalah idina. Fakulibatis saniyah ya'an, yang kedua diganti menjadi ya, summa wasolat bi al huda bi ilal huda, kemudian disambung dengan lafaz ilal huda. Fasakotat al wasliyah, kemudian hamzah wasliyah gugur, warojaatil asliyah, kemudian yang asli dikembalikan. Li anal ilah al mujibali qalbiha ijtimaiha bi kalimatin, karena yang mewujudkan dia mengganti hamzah asliyah menjadi ya itu karena kumpul dalam satu kalimat. Falamma uskitatil hamzatil wasl, ketika hamzah wasl sudah digugurkan bidarji, ya ketika dia berada di tengah kalimat, faqad zalatil illah, maka ilasa alasannya sudah tidak ada lagi. Fataudu ila asliha kama kanat, maka dikembalikan sebagaimana aslinya, sebagaimana bentuknya dulu, yaitu menjadi idina. Wa innama qaid audil hamzah bi kauni ma qablaha maftuhan, adapun qaid dalam mengembalikan hamzah dengan syarat sebelumnya dibaca fathah, li annal fathah akhaful harokat, karena fathah adalah harokat yang paling ringan, wal hamzah sakilah, sedangkan hamzah berat. Liyakuna khifatu ma qablaha bi muqabalati sakliha yahsulul i'tidal, supaya ringannya itu bisa membandingi beratnya sehingga terjadilah yang namanya keseimbangan. Bahila bima laukana ma qablal hamzah madmuman, berbeda kalau sebelum hamzah itu berharokat dhamma au maksuran atau dibaca kasrah, fa inna halam tu'idil hamzah, maka di situ tidak boleh dikembalikan menjadi hamzah. Li'anna dhammah wal kasrah sakilatani wal hamzah aidan sakilah, yang namanya dhammah dan kasrah keduanya berat, hamzah pun juga berat. Kalau uidatil hamzah ila ma kanat alaihi qablal qalbi la adda ila sakal, kalau hamzah nanti dikembalikan sebagaimana aslinya, maka akan terjadi beberapa kali berat. Jadi kalau yang sebelumnya masih berharokat kasroh dhammah, maka ini tidak boleh dikembalikan ke bentuk asli. Tapi kalau yang sebelumnya berharokat fathah, maka itu boleh dikembalikan ke harapan bentuk asli. Baik ilah
ada maqudun biqauli ya zaiduna mul. Tapi ini ada istilahnya tidak sesuai dengan ucapan ya zaiduna mul. Li adami audul asliyah, tidak mengembalikan asli ila asliha fil wasl kulna adat summa qulibat jawazat. Sebenarnya itu sudah dikembalikan pada contoh ini, hanya saja di sana diganti karena jawaz. Ini masalah penggantian itu kan masalah jawaz. Seperti contoh budak Cina. Hadful hamzah min khud wa qul wa mur, membuang hamzah pada lafaz khud, qul dan mur, yang mana madinya adalah akhoda, akala dan amaro. Ketika menjadi amar menjadi khud, qul dan mur. Qala, beliau mengatakan wa hadful hamzah min khud wa qul wa mur. Para ulama membuang hamzah pada lafaz khud, qul dan mur. Aku law wajaba qalbu tsaniyah bi harakati ma qablaha illa jatima'iha fi kalimatin la qulibat fil amri al ma'khud min ta'khud wa ta'qul wa ta'mur. Andaikan mengganti yang kedua dengan sesuai harokat sebelumnya itu adalah wajib dalam satu kalimat, maka pada lafaz amarnya lafaz yang dibuat dari lafaz ta'khud dan ta'qulu dan ta'muru itu mestinya itu wajib. Akhodaya yang khudu, membuat fi'il amarnya, membuang huruf mudhari'ahnya menjadi akhodaya, mendatangkan hamzah wasol. Kalau setelah didatangkan hamzah wasol, apa yang terjadi? Akhodu. Seperti itu sebenarnya kalau ini kata kalau ini masalah hal tersebut wajib, tapi kok di sini kok menjadi lafaz khud, qul dan ta'mur, apa alasannya? Ya nanti kita bahas. Fi kalimatin liqalibat bil amri al ma'khud min ta'khud wa ta'qul wa ta'mur li jami'ihima, karena semuanya kumpul dalam satu kalimat. Li'annahu idza akhadha al amru minhu sarahu ukhud, mestinya menjadi lafaz khud. Lafaz qul itu sepertinya qul, dan lafaz mur mestinya mur. Maka al qiyas ayyuqal khud mur bikal bil hamzah as-saniyah fi hawa wawan, dengan mengganti hamzah yang kedua menjadi wawuli sukuni hawan dimamima qabla dia sukun dan sebelumnya berharokat dhamma. Falima la tuqlab alima annahu lam yajib. Falam malam tuqlab, ketika di sana ketika di sana tidak diganti pada lafaz kul mur dan khud di sini, maka diketahui ulima annahu lam yajib, bahwasanya kaidah tersebut tidaklah wajib. Maka jawabannya gimana? Qultu al-qiyas wa al-qalb. Adapun secara qiyas itu adalah al-qalb. Lakinnahu lamma kasura al-amru minha istimalan, akan tetapi ketika penggunaan amar dengan metode seperti itu banyak, hadafu al-hamzah al-asliyah ta'fifan, hamzah aslinya dibuang untuk ta'fif. Summa hadafu al-wasliyah, kemudian hamzah wasolnya juga dibuang. Tiada mil hajah ilaiha, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Ditaharruki awalil kalimat, karena berharokatnya awal kalimah. Wa fit tanzil khudh min amwalihim shadaqah kulu min thayyibat, wa fil hadis muru auladakum bis shalah hadza wa hadza syadun la yuqasu alai fala yuqalu fil amri min amala yaqulu mul bal yuqalu bihi dalam masalah-masalah seperti ini katanya ini malafat khud kulu mur ini adalah tidak sesuai qiyas, dalam artian berarti ini adalah syad. Jadi masalah seperti ini katanya syad, tapi mengingat lagi masalah seperti ini, kalau beliau al-Mawfurlah Dr. Al-Hilali, Abdul Wafar Al-Hilali itu bilang ini, ketika kita mempunyai kaidah di dalam masalah nahwu shorof dan di sana ada Al-Quran yang mempunyai bentuk kalimat yang sama yang tidak sesuai kaidah kita, jangan kita timbang kaidah Al-Quran dengan kaidah kita. Akan tetapi kita mengikuti Al-Quran. Jadi beliau itu di dalam masalah ngaji kitab Al-Kasyaf punyanya Zamakhsyari, di sana kan Imam Zamakhsyari itu mengkritik penggunaannya seperti ini. Terus beliau mengatakan bahwasanya yang perlu kita timbang itu adalah kaidah
kaidah kita dengan Al-Quran. Ketika di Al-Quran itu boleh seperti ini, di hadis Nabi itu boleh seperti ini, maka kita jangan mengatakan kaidah kita harus menuntut Al-Quran harus seperti itu, tapi kita harus menyesuaikan kaidah kita dengan Al-Quran. Itu kata Al-Ghafurlah beliau Dr. Abdul Ghaffar Al-Hilali, Allahumma. Jadi masalah seperti ini ya, dalam masalah orang nahwu, orang soraf mengatakan bahwasanya ya masalah seperti ini dikatakan walaupun di sana ada di Al-Quran khudh dan wa'mur umuru, itu semuanya ada di Al-Quran dan hadis, tapi mereka mengatakan di sana sat dalam artian ya di dalam kaidah yang telah mereka tentukan. Tapi kita tetap husnuzon bahwasanya mereka mengikuti pada Al-Quran dan hadis dalam menentukan kaidahnya. Oke. Jadi alasannya kenapa kok menjadi futkul dan mur ya karena istiqmal kasratul istiqmal, banyak berlaku. Kalau sudah banyak berlaku ya seperti itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Jadi istilah kayak al-adah al-hakamah gitu ya, yang sudah menjadi kebiasaan terus menjadi hukum. Ya wallahu a'lam, yang namanya sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ya dihukumi ya seperti itu. Padahal ada kaidah yang harus menuntut tidak boleh seperti itu. Namanya kalau sudah berlaku seperti itu, yang mau gimana lagi. Audu hamzah timur, mengembalikan hamzahnya lafaz mur. Qala wa qad yaji umur alal asli indal wasli ka qaulihi ta'ala. Terkadang lafaz mur itu dikembalikan ke bentuk asalnya ketika sambung, sambung ka qaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah. Seperti lafaz yang asalnya biasanya mur, berlakunya mur, tapi di sini ketika dia disambung maka menjadi wa'mur ahlaka bis-shalah. Aku wa yaji umur ala asli khawasatan indal wasli ka qaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur bi huruf biradil hamzah al asliyah, dengan mengembalikan hamzah asliyah, berbeda dengan lafaz dunahud wa qul, berbeda dengan lafaz khud dan qul. Lafaz khud dan qul tidak bisa dikembali. Fa inna hamzah al asliyah fihi ma lam tu'ad inda sukutil hamzah al wasli fid dar. Hamzah pada hamzah fa asliyah pada lafaz khud dan qul tidak bisa dikembalikan walaupun sudah menggugurkan hamzah wasal. Idzal hafal hamzah min khud wa qul lazimun, karena pembuahan hamzah, kedua hamzah pada lafaz khud dan qul ini suatu kelaziman atau keharusan malis. Sawa'un kana fil wasli aw fi halil ibtida, baik di sana dia ada di wasal ataupun di depan. Wa khadfu ma fi mur, adapun pembuangan pada lafaz mur itu ghairul lazim. Kalau pada khud dan qul katanya lazim, kalau pada mur tidaklah lazim. Sawa'un kana fi halatil wasfi aw halatil ibtida, baik di sana di wasalkan atau di permulaan. Fa yajuzu fihi raddul hamzah al-wasliyah al-mawdhufah, maka di sini boleh mengembalikan hamzah wasal yang dibuang fi halil wasli duna raddi hamzah khud wa qul, tanpa mengembalikan hamzahnya lafaz khud dan lafaz tafakkur. Wa liqa'il ayyakul, ada orang yang mengatakan lima hakamu bi wudhubi hamzataini min khud wa qul, kenapa mereka menghukum wajib membuang hamzahnya lafaz wajib membuang hamzahnya lafaz qul dan khud fi halatil wasfi wal ibtida ma'an, dalam keadaan wasal dan ibtida semuanya kok wajib dibuang, kenapa gitu. Walima yahkamu bihadhihi ma min mur ma'anah min babin wahid walam yahkumu, dan kenapa tidak menghukumi wajib pada pembuangan pada lafaz mur, padahal itu sama satu bab. Maka bagaimana kita menjawabnya? Ya pada masalah seperti itu, ketika yang di sana khud dan mur, khud dan qul kok kenapa wajib sedangkan mur kok tidak wajib, kenapa gitu. Wayumkan ayyujab wayumkinu ayyujabu, mungkin kita akan memberikan jawaban bi anna khud wa qul aktsar istiqmalan min mur fi kalamihi, karena khud dan qul lebih banyak penggunaannya dibandingkan lafaz mur di dalam masalah bahasa ucapan orang Arab. Bidalil istiqra,
dengan bukti adanya penelitian. Bila timur berbeda dengan lafaz mur, ya istilahnya penelitian kasratul istiqmal. Fa innahu wa in kana kasratul istiqmal, walaupun mur itu banyak digunakan, lakin la yablugh bi kasratul istiqmal mablaghul wa kul. Akan tetapi tidak sampai seperti khud dan kul, banyak tapi lebih banyak lagi khud dan kul. Fa hakamu biha biwujubi hadhil hamzataini minhuma dunamur wa malit tahfif, dan berbeda dengan mur, maka salah inti jawabannya ya kasratul istiqmal. Kalau kaidah fikihnya ya al-adah al-muhakama, kebiasaan yang menjadi hukum. Ya sama dalam masalah seperti ini ternyata juga ada istilah kebiasaan orang Arab menggunakan kul dan khud itu seperti itu terus. Sebenarnya ada kaidah yang menuntut tidak boleh seperti itu, tapi karena sudah berlakunya seperti itu terus, akhirnya ya menjadi ketentuan hukumnya seperti kebiasaannya. Hukum mahmuzul fa bin nisbah lil mutasarrifatihi, hukum mahmuz fa ketika dinisbatkan dengan tasrifannya. Wa azaro ya'ziru wa hana ayahni'u qadaraba yadribu, seperti lafaz daraba yadribu bisir. Tapi azaro jadi mahmuz fa yang di sana fa fi'ilnya itu berupa hamzah seperti lafaz azaro ya'ziru, dan hana ayahni'u maka itu sama seperti daraba yadribu seperti bisir. Tapi kenapa di sini masukkan hana ayahni'u? Hana ayahni itu kan istilahnya mahmuz lam. Jadi kita bahas di sini. Aqulu wa hukmu mahmuzil fa nahu azaro ya'ziru wa mahmuzil lam. Jadi mestinya ini ada penambahan hukmu mahmuzil fa wa mahmuzil lam pada subjudulnya. Jadi itu pada salah subjudul ada kurang. Hukmu mahmuzil fa nahu azaro ya'ziru wa mahmuzil lam mislu hana ayat nayuka hukmu sahihil fa, sebagaimana hukumnya sahih fa wal lam min ghairil mahmuz, sebagaimana ya di sana hukum sahih fa dan lam itu pada selain mahmuz, seperti ya bina sahihnya seperti lafaz daraba yadribu fi jami'i mutasarrifatihi al-fi'liyah wal ismiyah wa izir amrun min ta'zir asluhu izir qulibatil hamzah as-saniyah ya'an disukuniha wa kisarima qablaha basara izir qala wa atuba ya'tubu kakaruma rumu. Kalau lafaz adu bayat tubuh maka seperti lafaz kaluma yang rumu. Jadi nanti amarnya udu. Aku lu wa hukmu mahmuzil fa mislu adu bayat tubuh ka hukmu sahihil fa ghairil mahmuz nahu kaluma yang rumu fi jami'i mutasarrifatihi al-fi'liyah wal ismiyah wal amru minhu udu asluhu udu. Kulibatil hamzah as-saniyah wa min sukuniha wa dimamima qablaha wa udu burrajul idza hasalalahu adab ba'adul idza hasalalahu al-adab wa adab ar-rajul idza adafa wa da'a ilal maktabah ay ma'idah. Jadi lafaz udub ketika dia mempunyai adab, kalau adab ya ketika diidofahkan atau dikembalikan kepada ilal maktabah ay ma'idah. Jadi ya masalah pengtasrifannya nanti ya tidak berbeda jauh dengan yang lainnya. Lafaz al-zaro hana'ah seperti lafaz daraba yadribu, tapi di dalam masalah fi'il amarnya ada sedikit pengiklalan yang mana asalnya hamzah diganti sesuai dengan harokat yang mutajanisain yang sesuai atau yang di sana menyerupainya. Hukmu mahmuzil ain, hukum mahmuz ain. Kalau mahmuz ain hukumnya seperti apa? Qala wa sa'ala yas'alu kamana ayam na'u is'al, maka sa'ala yas'alu sebagaimana mana ayam yang mau. Jadi masalah tasrifannya sama. Lafazul amarnya menjadi lafaz is'al. Aku lu wa hukmu mahmuzil ain nahu sa'ala yas'alu ka hukmu ghairil mahmuzil ain min as-sahih nahu mana ayam na'u wal amru minhu is'al ala wazni if'al. Qala wa yajuzu sa'ala yasalu sal. Akan tetapi boleh dalam masalah ini beliau boleh mengatakan sa'ala yasalu sal. Aku lu hadhihi lughatul ukhra, ini lughat dalam bahasa lain bahwa tahfiful hamzah biha, yaitu memberikan tahfif hamzahnya tapi satu arti gitu. Nahu sala yasalu sal fasala aslu sa'ala kulibatil hamzah alifan litaharika litaharubiha wa fitahima
qablaha wa yasalu asluhu yas'alu kayatna nukilatil harakatil hamzah ila sin summa qulibatil hamzah alifan litaharukiha wa fil asli wa fitahi ma qablaha al wal amru minhu ala hadzal lughah sal khudifa minhu harful mudhari'ah summa khudifat harakatul lam lil jazmi basara sal panjang. Apa yang terjadi ketika sal? Maka terjadilah iltiqa faltaqa as-sakinani wa huma al-alif wal-lam fa khudifatil alif tusika usakinani fasara sal wa fi tanzil sal bani Israil. Di dalam Al-Qur'annya ada contohnya itu sal bani Israil. Jadi ya semuanya ada hujahnya di dalam Al-Qur'an, ada argumentasinya. Hukum mahmuzil fa awil lam minal ajwab. Hukum mahmuz fa atau lam dari bina ajwab. Jadi ada mahmuz fa terus atau mahmuz lam, tapi di sana dari yang ajwab. Gimana maksudnya? Ya nanti ada yang fa fiilnya berupa hamzah, tapi ain fiilnya berupa huruf ilah. Atau lam fiilnya berupa hamzah, tapi ain fiilnya berupa huruf ilah. Qala wa abaya'ubu wa sya'ayasu'u kasona yasunu. Adapun lafaz abaya'ubu sa'ayasu'u maka tasrifannya sama seperti sona yasu sanu. Jadi hukumnya sama. Wa mahmuzil fa wa mahmuzil lam minal ajwab ka abaya'ubu minal wa huwa arruju berarti arruju wa sa'ayasu'u minasu ka hukmi sahihil fa, maka hukumnya sama seperti sahih fa. Wallah minal ajwab ghairu mahmuzuma fi tasarrufiha al-ismiyah wal fi'liyah, dan juga yang mahmuz lam sama juga seperti itu dalam masalah semua tasrifannya baik isim ataupun fi'ilnya. Nahwu sona yasunu wa qad urifta ilalu aini fi'li sona, maka kamu sudah mengetahui ilal ain fi'il sona. Jadi gimana sona tersebut? Ya asalnya sowana diganti menjadi alif. Karena apa? Ya dia berharokat dan dulunya berharokat fathah, ya sama seperti itu. Yasunu fakis alaihi kaifiyatu ilal aini abaya'ubu wa sa'a yasu'u, maka samakanlah metode ilal tentang abaya'ubu dan sa'a yasu. Fatakulu aba wa sa'a asluhuma awaba wa awaba wa sa'a kama anna aslu sona kulibati wa ubi ma'alifan itaharuki hawan pitahi maqablaha fasoro saat wa aslu ya'ubu asluhu ya wa yasu asluhu yas'uhu. Kalau ya'ubu asluhu ya'ubu, kalau yasu asluhu yasuhu. Ya sama masalah metode pengilalannya. Hukum mahmuzil lam minal ajwab al-ya'i, hukum mahmuzil lam dari ajwab ya'i. Jadi ini mahmuz lam yang tadi yang ajwab ya'i bagaimana? Ini ada lebih spesifik lagi. Kalau wajah ayaji'u kakala yakilu, adapun ada lafaz ja ayaji'u maka tasrifannya sama seperti lafaz kala yakilu. Aku lu wa hukmul ajwab al-ya'i mahmuzil lam nahu ja ayaji'u ka hukmul ajwab al-ya'i as-sahihil lam, yang mana lamnya berupa bentuk huruf sahih ghairu mahmuziha. Nahu kala yakilu wa aslu ja'a asluhu jaya. Terus kalau yaji wasluhu yaji'u qulibatil ya'u fi ma'alifan litaharuki hawan fitah ma qablaha wa aslu yaji'u wa yakilu ay yaji'u wa yakilu nukilatil kasrah ila ma qablaha fasara yaji'u wa yakilu. Semuanya ada kesamaan di dalam masalah pengilalan. Ilalunahu ja'a wa waznuhu inda sibawai wa khalil. Pengilalan lafaz ja'a dan wazannya menurut sibawai dan khalil. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau fahuwa sa'a wa ilalunahu ja'i wa waznuhu inda sibawai wa khalil. Lafaz ja'i dan menurut Imam Sibawai dan Imam Khalil itu ada perbedaan pendapat. Aku fahuwa sa'in wa ja'in wa huwa isma fa'ilin min sa'ayasuhu.
wajah ayajibu, yang mana sa'id dan ja'id keduanya menjadi isim fa'il dari lafaz sa'ayasuhu dan lafaz yajibu. Wa asluhuma adalah sawiun wajah yiun bihamzah ba'dal waw bihamzah ba'dal wawi layan dengan adanya hamzah setelah wawu dan ya menurut Indah Sibawayh wa Khalil bilahilafin. Dalam masalah adanya hamzah setelah wawu itu menurut Imam Sibawayh dan Khalil mereka sepakat, tapi dalam metode pengiklalannya mereka berbeda. Summa qala Sibawayh kulibata hamzah kama fi sa'inun wa badun, yang mana keduanya hamzah tersebut diganti sebagaimana lafaz soinun dan daiun. Sumatil hamzah asaniyah ya'an. Jadi masalah dapat sawiun dan ja'iyun, keduanya diganti menjadi hamzah menjadi sa'iun dan ja'iyun. Summa al hamzah asaniyah ya'an, kemudian hamzah yang kedua diganti menjadi ya. Litatorok bihawan misari maqablaha summa u'illah kaqadi, ya kemudian diilal seperti kaqadi, seperti lafaz kok terjadilah lafaz ja'id dan sa'in. Wa qala al-Khalil, kalau Imam Khalil berbeda lagi, nabilatil ain ila ma'udillah, ainnya dipindah ke tempat lam, ini dibalik. Kalau Imam lam ila ma'udil ain, dan lam dibalik ke ain, jadi dibalik, diputar gitu. Sa'id, jadi mana sa'iun menjadi sa'iyun, ja'iun menjadi ja'iyun. Summa ila ilalul qadi, kemudian diilal sebagaimana ilalnya lafaz qadi, wa illa lazim kasratil ilal. Kalau tidak seperti ini maka kata beliau akan terlalu banyak pengilalan. Jadi Imam Khalil mengambil yang lebih simpel. Kalau Imam Sibawayh melalui metode penggantian, dua kali penggantian. Kulna al-i'lal alal qiyas walau kasura bihila bin naql fa innahu ala khilafi walau qalla fa yakunu waznuhuma fa'in inda Sibawayh wa qalin indal Khalil. Jadi al-i'lal alal qiyas walaupun banyak, kita mengatakan bahwasanya tetap menggunakan i'lal walaupun di sana ya harus melalui step yang banyak. Bihila bin naql, ya, berbeda dengan nakal, walaupun di sana sedikit sedikit metode penggunaannya, akan tetapi di sana ya kita tidak sesuai dengan iklalnya, maka kita istilahnya al-iklal alal qiyas, yang iklallah yang sesuai dengan yang qiyas. Ya tapi kenyataannya sama, jadinya menjadi sa'id dan ja'id. Nah, salah metodenya saja yang berbeda. Qala wa asa ya'su kada ayat. Adapun lafaz asa ya'su sama seperti lafaz da ayat yatu. Dalam masalah tasrifannya juga sama, nanti jaga pengiklalannya juga sama. Wa atayati sama, dan juga lafaz atayati kalau mayar yarmi. Wal amru iti, adapun amarnya yaitu lafaz iti. Itu nih masalahnya banyak kan di Al-Qur'an. Itu nih apa, iti itani itu. Nah, kalau masalah itu di Subarul Hadid, masalah itu kan dari lafaz amar yang mana iti adalah mufrad mudzakkar. Kalau di tasniahkan mufrad tasniahnya ita itu. Faminhum mayakul ti, ada sebagian ulama yang mengatakan ti saja, tasbihan bi khud, disamakan dengan khud. Aku lu wahum mahmuzul fa minan naqis alwawi. Adapun hukum mahmuz fa dari naqis wawi hu asa ayasuhu ka hukum sahihil fa, maka itu sama dengan sahih fa ghairil mahmuz minan naqis alwawi. Seperti lafaz da wa aslu asawa kulibatil wawu. Jadi semua pengilalannya sama. Kulibatil wawu alifan yataharuka min fitah ma qablaha wa aslu ya'su asluhu yusu silatul tamah ala wa hudifami minha wa hukmul mahmuzil fa min naqisil ya'inahu atayati ka hukmu ramaya wa qad urita kayfiyatu ilalihi wa iti amrun min minta tadi. Nah, amarnya dari lafaz
Tapi asluhu i kulibat asaniyah ya'an. Yang kedua menjadi ya menjadi i wa minhum mayakul fi hamzatil wasl. Dalam masalah hamzah wasalnya fakudibat hamzatul wasl istighna'an anhu. Ada yang membuang hamzah wasalnya karena tidak dibutuhkan katanya. Fasarat ala harfin wahid wa inna ma syubihu bi khud. Hanya saja mereka menyamakan dengan khud bil iklal la fi kauni ala harfin wahid, tidak dalam masalah sama dalam masalah satu huruf. Nah, jadi yang menamakan ti dengan khud itu dalam masalah metode pengilalan saja, tapi dalam masalah satu hurufnya tidak sama. Hukum mahmuzil ain min nahwi wa adapun hukum mahmuz ain dari contoh wa qala wa ya'i kawako yaki. Adapun lafaz wa ya'i ini seperti lafaz wako yaki. Jadi ya diilah aja wako yaki. Jadi lafaz wa ya'i juga sama. Jadi hukum mahmuzil ain min nahwi adapun hukum mahmuz ain seperti contoh qala wa ayana karo ayar yar'a. Jadi ayana hukumnya sama seperti ro ayar yar'a. Asluhu ayat. Ro'a asluhu ro'a yar'a. Ro'awa bukan asluhu na'awa ya. Jadi ya seperti itu pengiklalannya yang nanti diganti karena ada kaidah. Iklalu ro'a wa tasrifatu, pengiklalan lafaz ro'a dan pentasrifannya. Qala wa kada qiyasu ro'a yaro. Jadi masalah seperti itu nanti disamakan dengan yang lainnya. Wa kada qiyasu ro'a yaro. Begitu juga dalam masalah qiyasnya ro'a yaro. Lakinnal Arab qad ijtama'at ala hazbil hamzah. Akan tetapi orang Arab di sana membuang hamzahnya. Mereka sepakat untuk membuang hamzahnya min mudhari'i dari fi'il mudhari'nya. Jadi ro'a yaro. Ternyata bukan ro'a ya. Mestinya kalau ro'a, kalau aslinya kan mestinya ya ro. Faqalu yaro yaroyani yarawna taro taroyani yaroina taro taroyani tarawna taroina taroyani taroina aro naro. Jadi masalah lafaz ro'a ini para orang Arab semua sepakat pada lafaz mudhari'nya membuang hamzah. Jadi ro'a yaro tidak, ro'a yaro tidak, seperti itu. Wa tafaqa fi tabil muannas lafdzul wahidah wal jam'ah. Akan tetapi ada kesamaan di dalam masalah mukhatab muannas dengan lafaz mufradnya dan jamaknya. Lakinnal wazna wahidah, akan tetapi wazan sama. Lakinnal waznal wahidah yaitu tafaina wa waznal jam' adalah tafal. Akan tetapi wazan mufradnya adalah tafaina, sedangkan wazan jamaknya adalah tafalna. Walaupun di dalam masalah bentuk bangunannya sama, tapi di dalam masalah wazannya itu berbeda. Kalau yang mufrad mengikuti wazan tafaina, kalau yang jamak mengikuti wazan tafalna. Jadi wa hukmu ro'a sama seperti hukumnya ayat afil iklal. Illa annal Arab ittafaqu ala hazfil hamzah min mudhari'i. Hanya saja orang Arab sepakat untuk membuang hamzah pada mudhari'nya. Alasannya apa? Likasratil istimal, karena banyak berlaku duna mudhari'na, berbeda dengan mudhari'nya lafaz ayat ayat. Kalau ro'a yaro, faqalu yaro, asluhu yar'ayu. Fanu'ilat harakatil hamzah, kemudian harakat hamzahnya dipindah ila ma qabla summa qudifat litakfif summa qudibat ya alifan litaharufiha wa fitahima qabla. Jadi menjadi ya ro'a yaro. Wa aslu tarawna tarayuna, fanu'ilat hamzah. Jadi lafaz tarawna asluhu tarayuna. Nuqilat harakatil hamzah ila ma qabla. Apa yang terjadi? Taro yuna. Ketika taro yuna lima marah kelibatil ya alifan, alif diganti menjadi kelibatil ya alifan. Ya-nya diganti menjadi alif litaharufiha wa fitahima qabla. Faltaqo as-sakinani wa huma al-alif mughalabah anil ya wa wawud dhamir. Ya, jadi masalah iklannya juga sama. Tarayuna berarti ya
dipindah jadi taruyuna. Jadi faltaqa sakinah wa qalbah ya. Akhirnya terjadi iltiqat sakinah. Fakhudifat al alif litika usakinin wasara tarawna sehingga menjadilah lafaz tarawna. Wa aslu tarawina asluhu tarayina. Jadi metode ilalnya ya dipindah. Wa qasaba bayan kaifiyatu ilalihi bi fasinun taukid wal amsilah al baqiyah Zaharu wa qad istawa fi tawil muannas qabdul wahda waladul jama' ba'dal ilal wa tahfifil hamda walakin takdiruhu mukhtalif. Jadi masalah metode ilalnya semuanya sama saja, nanti semuanya disama-samakan. Tariqu bina'il amri min ra'a, metode membuat fi'il amar dari lafaz ra'a. Wa idza amarta minhu, ketika kamu membuat fi'il amar dari lafaz ra'a alal asli ir'a, yang mana menurut asalnya adalah lafaz ir'a ka ir'a, sesuai lafaz ir'a. Wa alal hadfi, dan atau metode pembuangan menjadi ra. Wa yalzamuhu al-haqil haq, kemudian mengharuskan ketika waqaf dengan adanya hak. Fatakulu roh, atau ketika kamu wakafkan menjadi lafaz roh. Roya rawau roya roina. Wabit takkid, ketika ditaukidkan menjadi royana royani rawun royina royana. Dalam masalah seperti ini lafaz roa yaro ketika dibuat menjadi fi'il amar, dibuang huruf mudhari'nya, apa yang terjadi? Ro, terus membuang ya yang terakhir karena dia harus jazm, tersisalah roh saja. Terus akhirnya menuntut mendatangkan hamzah hak ketika diwakafkan di roh. Dan juga ketika dia disambung dengan nun taukid, bagaimana? Dikembalikan ya lam fiilnya jadi royana. Alasannya kenapa? Alasannya karena yang menuntut dia menjadi jazm sudah hilang, maka di sini yang menuntutnya hilang sudah tidak ada, maka dia dikembalikan. Bina ismail fa'il wal maf'ul min ra'a, membuat isim fa'il dan maf'ul dari lafaz ra'a. Fahuwa ra'in. Jadi ra'in asluhu ra'iyun. Ra'yani ra'una kara'in ra'yani ra'una wa kadza wa dzaka mar'iyun asluhu mar'uyuna. Ya, jadi ada kaidah iqlal juga kamari sama seperti lafaz mar'iyun. Aku lu ismul fa'il min ra'a ya ra ya diulul mudzakkar ala wazni fa'inahu ra'in asluhu ra'iyun ala wazni fa'ilun istusqilatun dhamma alal ya fa khudifat summa khudifatil ya intika usa wa aslu ra'una ra'iyu kara'iyu istusqilatun dhamma alal ya fa nukilat ila ma qablaha summa khudifat lijtima isakinan, sehingga menjadi ra'una. Wa taqulu bismil maf'ul minhu mar'iyun asluhu kamar'i asluhu mar'uyun. Ijtama'atil wawu wal ya wasabiqa minhu masakinah qulibatil wawu ya'an ma'udhiman bisa hanya terkena kaidah summa udilatil dhamma kasratun lil munasabah. Jadi semuanya ada kaidah ilalnya. Iqlalu af'al min ra'a. Nah, iqlalnya wazan af'ala dari ra'a. Jadi dalam ra'a ketika diikutkan wazan af'ala jadi apa? Aro. Ra'a mengikuti wazan af'ala. Ya jadi ar'a af'ala ar'aya maksud. Qala wa bina'u af'ala minhu mukhalifun li akhwati. Adapun bangunan af'ala dari lafaz ra'a mukhalifun li ikhwa, tidak sesuai dengan yang lainnya. Juga fatakulu ara yuri ira'atan wa ira'an wa irayatan. Jadi nanti ketika dia diikutkan wazan af'ala tidak seperti ar'aya tapi menjadi ara yuri ira'atan wa ira'atan wa irayatan. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya mestinya sudah ada masalah-masalah yang harus dilaksanakan dalam metode pengilalan. Aku
Faida buniyat af'ala min ro'a, ketika membuat wazan af'ala dari ro'a yaron khudifat ainuhu min mudharihi, ainnya dibuang di mudhari'nya, kama yuhdafu min mujarrati, sebagaimana yang dibuang di mujarrad mereka surat istimalihi karena banyak berlaku. Wakada yuhdafu min madihi, begitu juga pada madhinya pun juga ikut dibuang. Jadi di madinya ikutan di anhu askal minal mujarrad, karena yang namanya mazid itu lebih berat dibandingkan mujarrad likasrati hurufi, karena banyaknya huruf tersebut. Karena sababihi ziyadatut tahfif, maka di sini istilahnya penambahan di sini pembuangan tersebut adalah ziyadatut tahfif. Wa idza banaitahu min na'a, ketika kamu membuat dari na'a, dari nadina'a, la tuzam ainahu, tidak membuang ainnya. Kalau na'a diikutkan wazan af'ala menjadi apa? An'a, kan? Kalau di aro diikutkan wazan af'ala menjadi aro, gitu saja, dibuang ain apa? Hamzahnya. La tudzab ainahu kama la tudzab min mujarradihi li adami kasratihi fayakunu bina'u af'ala al-ma'khud min ikhwatihi min al-mahfuz al-ain aidan kama fil mujarrad, fataqulu fil mudzakkar ara yuri wa asluhu ar-aya jur'i yuriyu, fanukilat harakatul ain fil madhi wal mudhari wa khudifat, kemudian dibuang wa aslu ira'an wa ira'atan wa irayatan asluhu aroyan kali kroman. Nukilat harokatil hamzah ila maqabla wa qulibatil hamzah tahdifat fasara iroya qulibatil hamzah hamzatan litatarrifiha ba'da alifin zaidah fasara iroan wa iroatan wa in uwidatil ain bitta, ketika diganti ain dengan ta, wa iroyatan in uwidat qabla qalbihi hamzatan fasara iroyatan, maka diganti istilahnya ada tawi dengan ta, fala tuqlabu al ya, tidak bisa diganti ya, la ada mitatarruf biha litta fayakunu masdaruhu mustaqbalan ala salasati aujuhin. Adapun masdarnya nanti menggunakan tiga wajah, biya, wata, badal alif, ada kalanya dengan menggunakan ya, ta, dan badal alif, au hamzah, wata, badahu, atau adanya hamzah dan ta setelahnya. Jadi iro'atan, iro'an, dan iroyata, dalam masdarnya ada 3 penggunaan. Jadi ya dari lafaz aro yang di sana sulasi mujarradnya ro'a itu perubahannya sangat signifikan, dan jadi aro gitu saja. Bahkan bangunannya hampir sama dengan sulasi mujarrad, tetapi di sini ternyata mazid mengikuti wazan af'ala. Jadi kalau kita tidak mengetahui tentang masalah seperti ini, maka kita tidak tahu apakah ini mazid apa sulasi mujarrad. Inna ismil fa'il wal maf'ul min yuri bi wazni yukrim, membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari lafaz yuri dengan mengikuti wazan yukrim. Ala fahuwa murin Maryani muruna wa arad fahya muriyatun muriyatani muriyatun wadaka murayani murauna muratun muratani murayatun wal amru minhu ari arya aru ari arya arina. Jadi ari arya aru ari arya ari arina. Wa bi ta'kid aryanna aryani arunna arunna arinna aryani arinani wa nahyu lil hadir la turi la turiya la turu la turi la turiya la turi la turina. Wa bi ta'kid la turiyani la turiyani la turunna la turinna la turiyani la turinani. Jadi masalah pembuatannya ya sama seperti itu. Jadi dalam murid muriani muruna. Jadi kalau masalah pentasrifannya nanti ditasrif saja, disamakan. Aku lu ida arota atubana ismal fa'il min aro, ketika kamu ingin membuat isim fa'il dari lafaz aro yuri fataku lu ismal fa'il min ulil mudzakkar murid, maka kamu mengatakan dalam mudzakarnya murid. Asluhu, mana asalnya adalah muriyun, ala wazni mufilun, mengikuti wazan mufilun. Karena apa? Dia mengikuti wazan akrama yukrimu ikrama bahwa mukrimun. Ketika di sini menjadi murid gitu saja. Jadi ya bagaimana kita tahu itu murid dari lafaz
mur'iyun, ya harus kita teliti dari awal. Nukilat harokatul hamzah ila ra wa khutibatil hamzah summa illa ka qadin, kemudian diilal sebagaimana qadin fasara murrim ala wazni mufid. Muryani asluhu muryani muruna asluhu mur'iyu ala wazni mufilu. Nukilat harokatil hamzah ila ma qablaha wa khutibatil hamzah tahdikan fabaqi muryuna, maka menjadi muryan. Terus kilat itu mah alal ya fanukilat minha ilama qablaha ba'da salbi harakati. Ketika setelah itu faltaqo as-sakinani wa huma al-ya wal waw al-waw fa hudifatil ya dunal waw li anna waw dhamirul fa'il fa khudhuha fawitun lil maksud fabaqa muruna. Jadi ya seperti itu. Jadi masalah iklannya sama semua. Begitu pun lafaz arafi umatil ghaibah asluhu ar'ayah. Jadi masalah itu diilal sendiri. Wa fi ismil fa'il muriyah juga sama. Isim maf'ulnya muri asluhu mur'ayun. Jadi diilal sendiri. Jadi semua metode ilalnya sudah ada di dalam masalah ini. Jadi ditatbik saja. Oh gini jadi awal step-stepnya seperti ini. Lanjut di masalah pembahasan idalu ibtial minal ajwab wan nakis al mahmul silfa. Saya mau baca semuanya. Ya semuanya sudah sama, metode iklannya semuanya sama. Jadi kalian baca sendiri dan ditatbikan sendiri metode pengiklalannya. Iklalu ibtial minal ajwab wan nakis al mahmul silfa. Pengiklalan wajah ibtial dari ajwab nakis yang jaga mahmuz fa. Jadi ini lengkap. Bagaimana? Dia juga bina ajwa, bina nakis dan juga mahmuz fa. Qala wa taqulu fi ifta'ala minal mahmuzil fa. Maka itala ka iftara wa itala ka iftara. Jadi kalau mengikuti wazan iftala yang di sana itala aslu apa? Di ta'ala aku idza naqala fa'ala minal ajwabi mahmuzil fa. Ketika kamu mindah wazan fa'ala dari ajwabnya mahmuz fa awin nakis atau yang nakis al mahmuzil fa, atau yang nakis tapi mengikuti tapi juga dia mahmuz fa. Mengikuti apa? Ila babi ibtial ke wazan ibtial fa hukmuhu hukmul ajwab, maka hukumnya sama seperti hukumnya bina ajwab an-naqis min babil ibtial fil iklal wa dzalika nahu ital minal awal dari lafaz al awal wa huwa ar-ruju. Yang namanya ital itu dibuat dari lafaz awala. Satu, dia ketika dipandang dari awala, dipandang dari fa'ilnya berupa dia adalah mahmuz. Dipandang dari wawunya dia adalah huruf ilat, berarti dia ajwab. Ya, menjadi ala kan seperti itu. Akhirnya ketika diikutkan wazan ibtial maka menjadi apa? Ya iktawala. Asluhu ya iktawala. Kulibat asaniyah ya'an. Huruf yang kedua diganti menjadi lisukuni hawan kisari maqabla menjadi itawala. Semua kulibat al-wawu alifan, kemudian alifnya diganti menjadi al-wawunya diganti menjadi alif karena ada kaidah ditaharuk di hawan kita maqabla menjadi ital. Semua kulibatil al-ya di itaro alifan. Kemudian pada lafaz itaro ya-nya diganti menjadi alif. Asluhu ihtayaro. Jaga lafaz itala minal alwi bahwa at-taksir. Asluhu italau kulibatil hamzah as-saniyah ya'an disukuni hawan kisari maqablaha summa kulibatil waw fi iktada alifan. Kemudian kan lafaz iktada lafaz wawunya diganti menjadi alif. Jadi masalah semua ini semuanya sudah terkena kaidah iklal. Hanya saja di dalam bentuk bangunan kalimatnya ternyata di sana komplit masalah tersebut ada yang di sana huruf ilatnya tidak hanya satu saja, ada yang di ain fi'il, di fa'il. Jadi masalah pengiklalannya nanti disamakan dengan metode pengiklalan yang ada pada huruf yang di sana ain fi'ilnya saja yang diilal masalah, atau lam fi'ilnya saja yang diilal. Jadi disamakan.
Bina ismu zaman wal makan minas sahih wala minas sahih illa, membuat isim zaman dan makan dari sahih lah. Faslun fi bina ismi zaman wal makan. Pasal ini membahas tentang membuat isim zaman dan makan. Kataku min yaqilu bi kasril ain ala maf'ilun maksurul ain kama majlisun wal manbit. Jadi membuat isim zaman dan isim makan dari dari yang mengikuti wazan yaqilu, dari fiil atau yang lafaz yang mengikuti wazan yaqilu yang dikasrah ainnya, nanti isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'ilun maksuril ain. Jadi majlisun asluhu jalasa yajlisu. Ketika membuat isim makan dan zamannya menjadi lafaz majlisun. Dan juga lafaz mambit asluhu nabata yang bitu. Jadi ketika membuat isim zaman dan makan menjadi lafaz mambit. Wa min yaf'ala dan yaqulu. Adapun dari lafaz yaf'alu dan yaqulu bi fathil ain wa dhammiha, yang dibaca ain dan dhammahnya, bagaimana membuat fiil isim zaman dan makannya, maka mengikuti wazan maf'alu di fathil ain, seperti lafaz mazhabun maktal masyrab maqam. Lari lafaz zahabayat habu, qatalayak tulu, syarabayas yashrabu, qama yaqamu. Jadi ketika dibuat isim zaman dan makannya, maka mengikuti wazan maf'alu. Jadi mazhab, maktal, masyrab, makom, semuanya ya seperti itu. Wasadda al-masjid. Adapun pada lafaz al-masjid, wal masyriq wal maghrib wal masjid wal matlih wal majir wal maghrib wal marfiq wal maskin wal mansik wal manbit wal maskin wa hukiya al-fathu bi badiha wa ujija fi kulha. Sedangkan pada lafaz masjid, masyriq yang di sana dengan dibaca kasroh itu dikatakan sebenarnya kalau sajadah yasjudu maka harusnya masjadu, bukan masjidun. Kecuali kalau dia mengikuti lafaz sajadah yasjudu. Maka kalau dia mengikuti sajadah yasjudu mestinya masjadu dan berikutnya seterusnya. Jadi ya seperti itu, simpel sekali tentang membuat isim zaman dan makan. Jadi yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, maka nanti mengikuti isim zaman dan makannya mengikuti wazan maf'ilun. Tapi kalau yang di sana mengikuti wazan fa'ala yaf'alu dan fa'ala yaqulu, isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'alun. Jadi ada lafaz madhabun maktalun dan masyrabun. Lanjut ya. Bina ismaz zaman wal makan min mu'talil fa. Membuat isim zaman dan makan dari mu'tal fa. Qala hadza idza kana al-fi'lu sahihul fa. Ketika di sana ada fi'il yang sahih fa wal lam dan lamnya, ketika ada fi'il yang fa fi'il dan lam fi'ilnya sahih, wa amma ghairuhu fa minal mu'tal. Fa minal mu'talil fa maksurun abadan. Jadi membuat isim zaman dan makan yang di sana mu'tal fa. Jadi kalau mu'tal fa berarti ain fi'il dan lam fi'ilnya berarti huruf sahih. Tapi di sini kok hadza idza kana al-fi'lu sahihul fa wal lam. Terus yang dibahas tentang mu'tal fa. Tapi di dalam ini kok di dalam masalah matan yang idza kana al-fi'lu sahihul fa wal lam. Wa amma ghairuhu fa minal mu'talil fa maksurun abadan. Kamauid wa muslimawjil. Jadi di sini kemarin ini sempat saya angan-angan ini sebenarnya di mana itu dalam subjudulnya membuat isim zaman dan makan dari yang mu'tal fa. Tapi di dalam masalah isinya ini sahih wal fa wal lam, berarti yang dimaksud adalah mu'tal ain. Hadza idza kana al-fi'lu sahihul fa wal lam wa amma ghairuhu fa minal mu'talil fa. Adapun selainnya yang di sana dari yang mu'tal fa
maksurun abadan. Kal mau'id wal mauti wal mausim wal mujil wa minal mu'talil lam, adapun dari yang mu'talak maksuhun abadan kamar ma wa magza wal ma'wa wa qad yaqulu ala ya'tiha ta'ut ta'nis kama zinna wal makbarah wal masyruqah wa sadda al makburah wal masyruqah bidhamma mimma zada ala salasati yasil maqbul wa mukal mudkhal wal muqam. Jadi di sini masalah tentang ketika yang di sana fa'il dan lam fi'ilnya di sana berupa huruf sahih. Ya, di sana ya pembahasannya. Adapun yang selain di sini, selain yang di sana fa'il dan lam fi'ilnya sahih, maka itu adalah yang mu'tal fa. Yaitu dia harus dibaca kasroh selamanya. Jadi seperti lafaz mau'idun yang di sana wa'ada. Ketika dia dibuatkan isim zaman dan isim makan, maka mengikuti lafaz apa? Maf'ilun. Wada'a menjadi maudi'un. Wasima menjadi wajila. Wa minal mu'talil lam maktufa abadan. Adapun yang di sana mu'talam, maka selamanya dibaca fathah. Seperti lafaz Roma, nanti isim zaman dan makannya marma. Ghaza, Magza, terus awa, ma'wa, dan seterusnya. Waqad yadkhulu ala ba'diha, itu bukan ya'tiha ya, diganti dah titiknya. Waqad yadkhulu ala ba'diha ta'ut ta'nis, dan terkadang memasukkan tak ta'nis di dalam sebagian lafaz. Seperti lafaz apa? Mauzinna, asluhu ya mauzin, dan itu dimasukkan tak ta'nis. Lafaz makbarah juga dimasukkan tak ta'nis. Masyaraqah juga dimasukkan tak ta'nis. Wasadza al-makburah, sedangkan pada lafaz al-makburah dikatakan syad. Ya, yang dimasukkan tak ta'nis juga nanti mengikuti lafaz mauzinna, makbarah di sana yang tutupnya harus di maftuh abadan juga. Wal masyruqah dan makburah semuanya itu adalah saat yang dibaca dhammah, ainnya ainnya di sana dikatakan mimma zada ala salasati ismil maf'ul. Dan sesuatu yang di sana juga melebihi 3 huruf seperti isim maf'ul, seperti lafaz mudkhal dan muqam. Jadi di sana metode pembuatan isim zaman dan isim makan yang di sana pada mu'tal fa ya nanti diikuti wazan mau'id dan mau'di, yaitu maf'ilun. Yang di sana mengikuti yang di sana mu'tal maka mengikuti lafaz marma, yaitu muf'alun. Dan juga yang di sana yang dimasuki tak ta'nis seperti lafaz mau'zinna, makbarah juga mengikuti wazan maf'alatun dan seterusnya. Aku hadza alladzi dzakarna ala taqdir ayatuna fi ghairil mu'talil fa wal lam. Wa idza kana al-fi'lul mu'talil fa sawa'un kana maksurul ain aw maftuhaha aw madmuha fa ismu zaman wal makan minhu ala maf'ilun. Ketika yang di sana mu'tal fa, baik di sana ain fi'ilnya dibaca fathah, dhammah ataupun kasrah, maka semuanya mengikuti wazan maf'ilun. Kama wa'idun, mauzi'un, mautilun, wa'ada, wadoa, wajila li anal kasroh ma'al wawu, karena kasroh besertaan dengan wawu akhaf minal fathi ma'al, karena yang namanya kasroh besertaan dengan wawu itu lebih ringan dibandingkan fathah besertaan dengan wawu. Itu mau'id akhaf minal mau, karena lafaz mau'id lebih ringan dibandingkan lafaz mau'ah. Fihi nazarun, tapi di sini perlu dianalisa bahwa annal fathah akhaful harakat, bahwasanya fathah itu harokat yang paling, wal kasroh sakilun, sedangkan kasroh itu pasti malal harokah allati ya akhaf ma'alahu akhaf min istimali asqalaha ma'ahu, sedangkan menggunakan harokat yang di sana lebih ringan besertaan dengan mau itu lebih ringan mestinya dibandingkan di sana menggunakan harokat yang lebih berat. Karena apa? Al-fathatu akhaful harokat. Yang namanya fathah itu harokat yang paling ringan, yang paling berat itu dhammah. Jadi di sini kata dalam masalah lafaz mau'idun itu katanya kok di sana wawu itu diharokati kasroh biar lebih ringan.
ini perlu dianalisa karena yang masalah harokat yang paling ringan itu adalah fathah. Binauhuma minal mu'talillah, membuat isim zaman dan makan dari mu'tallah. Jika akan al-fi'lu mu'tallah harus mu'alamah fal. Ketika di sana mu'tallah maka isim zaman dan makannya mengikuti wazan maf'al. Mutlaqan sawa'un kana maftuhan aw madmuman aw maksuran, baik di sana ain fi'ilnya dibaca kasrah fathah ataupun dhammah seperti lafaz marwa ma'wa maghzadan dan seterusnya. Lihaqut ta'anis bihima, memasukkan ta'anis pada isim zaman dan isim maka maqad yadkhulu ala ba'dil asma ta'anis kama dhinnatin wa maqbarah wa masyriqah bi itibaril buq'ah. Maqbarah masyriqah bi itibaril buq'ah. Baik karena al-qiyas ada mudzakkarihi, walaupun kiasnya tidak boleh dimasuki karena tapi diitibaril buq'ah, yaitu lihat seperti lafaz al-buq'ah. Wa tadal maqburah wal masruqah bidamil ba wal ra. Adapun lafaz maqburah dan masruqah dengan dibaca dhammah ba dan ra-nya itu dikatakan syadidil qiyas wa fathah. Yang namanya qiyasnya kan harus dibaca fathah likau nama khotimah yang buru wa yasruqu, karena pembuatannya dari lafaz yang buru, yaitu mengikuti wazan yang buru dan yasruqu bidam. Fayakunu fihi masaddani, maka keduanya dikatakan sad at-ta wa dham. Wakada fil madhinnah bitta wal kasrah. Begitu juga pada lafaz madhinnah yang di sana dengan ta dan kasrah idil qiyas wa alfat likaunihi ma'khuduhu yadhunnu, karena dia dibuat dari lafaz dhanna yadhunnu. Jadi masalah seperti ini ya biasa tapi berlaku. Bagaimana lagi itu madhinnah? Sebenarnya itu madhinnah kalau biasnya, tapi kalau yang berlaku seringnya adalah madhinnah. Jadi kalau salah bab fikih biasanya itu sering disebut madhinnah atau padahal itu tidak bias. Yang bias sebenarnya madhinnah, tapi sering berlaku ya gimana lagi. Bina usmi zaman wal makan mimma zada ala salasati ahrufut, membuat isim zaman dan makan pada fi'il, pada kalimat yang melebihi dari tiga huruf. Bagaimana? Wa illam yakun al-fi'lu alladhi bunya minhu ismu zaman wal makan sulasiyan mujarradan. Ketika yang dibuat itu adalah untuk isim zaman dan makan itu bukanlah sulasi mujarrad, sawa'un kana sulasiyan aw mazidan aw rubaiyan mujarradan, baik di sana berupa sulasi mazid atau rubai mujarrad, aw rubaiyan mazidan atau rubai mazid. Berarti cara membuat isim yang di sana isim zaman dan makan dari sulasi mazid dan rubai mujarrad atau rubai mazid, fasmul makan wal makan ala zinati ismil maf'ul, maka isim zaman dan isim makannya mengikuti barometernya isim maf'ul. Fazinatu ismil maf'ul mushtarikatun baina ismil zaman wal makan. Adapun barometer isim zaman dan isim maf'ul itu sama antara isim zaman dan makan, wal masdar wasmul maf'ul, semuanya sama. Jadi dari lafaz apa yang di sana sulasi mazid, rubai mazid, semua bentuk masdar isim maf'ul, isim zaman, isim makan dalam bentuk yang sama. Wal fariq li kulli wahidin minhuma anil akhar al-qarinah al-haliyah al-ma'awil maqaliyah. Adapun pembedaannya untuk hal-hal tersebut adalah qarinah haliyah atau maqaliyah atau masalah pengucapan. Jadi ya, masalah tersebut tergantung siakul kalamnya. Wa min adkhala yudkhilu. Jadi lafaz mudkhal itu dari lafaz adkhala muqaf dari aqama yubi, wal aslu muqamun kalimatil alifat ya karena sudah baik kaidah. Baik nama sumilu surat ismul maf'ul bismi zaman wal makan, jika kulli wahidin minha mahallan lil fi'li kal maf'ul, fashibu kulli wahidin minhuma bil maf'ul bihi, maka semuanya disamakan dengan maf'ul. Jadi masalah menggunakan isim zaman dan makan itu ya sama kata mereka, ada kesamaan dengan isim maf'ul. Ani zaidah, yaitu masalahnya ani zaidah itu sama dengan lafaz zaid, baik qaulika darabtu zaidan. Ya nanti ya namanya zaid kan menjadi tempat pukulan, jadi sasaran pukulan kena di zaid, atau dia menjadi orang yang dipukul ya, jadi kan dia sama-sama menjadi sasaran katanya seperti itu. Likaunihima mahallan lidzalikal fi'l as-shadir minka, karena dia menjadi sasaran dari pekerjaan yang muncul dari kamu, kama annal maf'ul bihi mahallan lil fi'l as-shadir anka, sebagaimana maf'ul juga seperti itu.
Wa inna ma istamalu sighatu ismil maf'ul, hanya saja mereka para ulama itu menggunakan sighat isim maf'ul bil masdar dalam masalah masdar, li'annal masdar maf'ulun, karena yang namanya masdar juga maf'ul. Fa idza kunta darabtu darban, ketika kamu mengucapkan darabtu darban, lafaz darban ini berupa masdar, tapi di sini dia juga dalam susunan tarkibnya menjadi maf'ul. Darabtu darban, saya memukul dengan pukulan. Berarti kan walaupun dia di sana berubah bentuk masdar, tapi dalam segi tarkib susunan kalimat dia menjadi maf'ul. Karena Nabi manzilati qaulika ahdastu darban. Bina maf'ala limakan alladzi kasura bihi syai'un, membuat wazan maf'alah pada isim makan yang di sana banyak sekali tempat terjadi istilahnya sesuatu banyak terjadi di dalam masalah tersebut. Jadi diikutkan wazan maf'alah seperti tempat salah maksadah, tempat yang banyak macamnya. Mad'abah, tempat yang banyak lalatnya. Waqtoha, tempat yang banyak kurmanya. Jadi mengikutkan wazan maf'alah yaitu untuk menunjukkan arti banyak gitu. Faqala wa idza kasura syai'un bil makan, ketika ada sesuatu itu banyak dalam suatu tempat, ila fihi, maka diucapkan pada lafaz tersebut itu menurut wazan maf'alah. Minas sulasi mujarrad, dari fi'il sulasi mujarrad. Fa yuqalu ardun masba'ah, maka lafaz masba'ah nanti itu diucapkan pada lafaz ardun masba'ah masalah. Jadi lafaz masba'ah yaitu bumi yang banyak, apa istilahnya masbah? Hewan apa? Hewan buas. Jadi masbah kalau dari lafaz sabah, jadi masbah banyak hewan liar. Hewan liar. Maksada banyak macamnya. Ma'dabah banyak lalat. Mabatohah banyak Mabtoha banyak semangkanya. Maksa'ah banyak timunnya. Jadi lafaz-lafaz yang di sana menunjukkan arti banyak, di sana mengikutkan wazan maf'alah, tapi syaratnya harus sulasi mujarrad. Selain sulasi mujarrad tidak bisa. Aku lu idza hasala syai'un kasir bil makan, ketika ada sesuatu yang banyak di suatu tempat, fa in kana ismu dzalika syai'un min sulasil mujarrad bana minhu maf'alah, ketika dari sulasi mujarrad maka diikutkan wazan maf'alah bil fathi wa kita fa yaqulu masba'ah, ma'sadah, ma'dabah, maftaha, maksa'ah lil arti allati kasura bihi sibah wal usud wa du'ab wal batih wal qusta. Wala budda min ilhaqi ta'nis bi hadzal naw'i annahu sifatul ardi wal ya muannasah. Wa inna ma qala min sulasi al mujarrad, hanya saja dia mengatakan dari sulasi mujarrad, li anna maf'alah lam tadni mimma jawaza salasati ahrufin, karena lafaz maf'alah ini tidak boleh dibuat dari yang lebih dari 3 huruf. Min nahwi al-ibda, tidak bisa dijadi mabda'ah banyak kodoknya, masalah salabah, masla'abah tidak boleh. Karihatun ayat kala alaihim at-talaffuz, karena ya tidak suka saja kalau misalnya mengucapkan dengan lafaz yang mereka surat hurufil kalimah bila bisulasi likil lati hurufihi fala yuqalu mas'alabah, susah, gak biasa mengucapkannya kan. Lianna kasratud dafati, banyak kodok musta'alif, bal yuqalu ardun kasirud da'wah salah, tapi kamu mengucapkan dengan istilah ardun kasirud da'wah salah, bumi yang banyak kodok atau hewan galak, hewan liarnya. Ismul alah wa bina'uha, isim alah dan bangunannya. Tinggal berapa lagi ini? Kuat kan? Harus kuat kan? Faham ismul bahwa mayu alujubihi al-fa'il. Adapun yang dinamakan isim alat bahwa, maksudnya bukan bahwa, di sini adalah bahia. Karena apa? Kembalinya ke alat, bukan ke ismul alat. Tapi ya nanti ada pembahasan. Wa
amma ismul ala fa huwa ma yu'aliju bihi al-fa'il al-maqbul bihi liwusulil athar ilaihi fa yajibu ala misalin mislabin wa miksahatin wa miftahin wa misbah. Jadi yang namanya alat yaitu sesuatu yang digunakan si fa'il untuk melakukan sesuatu. Jadi perantara atau metode yang digunakan si fa'il, orang yang mau melakukan untuk di sana membuat sesuatu tersebut. Alat lah, yang namanya alat itu apa? Ya alat yang digunakan si fa'il dalam di sana dia bisa mencapai tujuannya. Seperti contoh miklab, miksaha, miftaha, misbah. Miklab yaitu kalau alif adalah kalau mislab sesuatu yang digunakan untuk memeras susu, masalah. Miksaha kalau kasaha yaitu sapu, kalau miksaha ya untuk membersihkan. Fathun yaitu kunci. Kalau alatnya yaitu misbah adalah sofa, adalah bersih. Kalau di sana untuk membersihkan namanya filter. Jadi hal-hal tersebut digunakannya seperti itu. Akul fil hadirat dari takarwa al-musannif bismil Allah nadharu. Adapun batasan yang digunakan musannif dalam menggunakan isim Allah ini harus ada analisa lagi, bahwa annahu la yakun min ayyakuna lafzu huwa, yaitu penggunaan lafaz huwa bi qouli fa huwa ma yu'alidu bi al-fa'il al-maf'ul ila akhirih, itu ma huwa yang di sana ma yu'alidu al-fa'il al-maf'ul ila akhirih raji'an ila ismil Allah, itu kembali kepada isim alat, atau ila alat, atau kembali kepada alat. Kalau la sabila ilal awal, tidak mungkin dikembalikan kepada ismul Allah. Karena ismul Allah lafdzun la tumkinu bihi al-mu'aladah. Karena yang namanya isim alat yaitu lafaz yang di sana tidak mungkin untuk digunakan. Sedangkan wal isti'anah fi usul asalil fa'il dan maf'ul innama tahsulu bil musamma alladhi huwa al-alah bismiha. Maka penggunaan usul yang di sana yang memberikan pengaruh pada si fa'il sampai pada maf'ulnya itu kan yang mestinya itu dinamakan alat. Maka kata beliau yang menyarahi di sini, lafaz huwa ini semestinya tidak digunakan huwa, tapi ya kalau yang pas, kalau dia kembalikan ke alat mestinya iya. Lima li'an naman arada ayyam tahababan, karena seseorang yang ingin membuka pintu atau yang ta'asawaban atau ingin memotong pakaian, masalah fal fathu wal fathu innama yahsulu bil musamma. Namanya fathah dan namanya membuka dan memotong itu kan sesuatu yang bisa disebut ketika ada yang digunakan seperti al-miftah, membuka, terbuka, berarti harus alatnya apa, yaitu membuka dengan menggunakan al-miftah wal miqrat la bi ismiha, tidak dengan menggunakan isimnya. Fala yasuhu ayyuqal ismul ala, maka tidak bisa kamu mengatakan di sini ismul ala ma yu'alidu bi al-fa'il al-maf'ul bi usulul asar al-ilai. Wala sabila ila sani, dan tidak mungkin juga untuk menggunakan yang kedua, la yuwafiqu ghardu, karena tidak sesuai dengan gharad tujuannya. Idwa sudah dibayani ismul alat, karena yang dimaksud di sini adalah menjelaskan tentang isim alat. Wa kaifa wa bayanu kaifiyatu bina'u nafi la sudah dibayani alat, sedangkan membangun lafaz dari fi'il itu tidak membangun tentang alat. Nah itu ya masalah seperti ini dikritisi di dalam masalah susunan lafaznya. Ya, kalau orang yang di sana kritis ya dalam masalah seperti itu pun dikritisi. Tapi ya kita memberikan jawaban lah sedikit. Oh yang kinu ayu jabu anu bi anna lafzu arajun ila ismil alah bi tibari madlulihi, dikembalikan lafaz huwa ini dikembalikan kepada isim alah, yaitu bi tibar madlul wa musammahu, dan bi tibar musammanya ay ismul alat yang dinamakan isim alat yaitu seperti yaitu mestinya kalau alat adalah sesuatu yang digunakan si fa'il untuk mencetak pada si maf'ul, membuat si maf'ul, mestinya seperti itu. Liwasurul asal ilahi fasmau samahumut marun fihi nadhar, dan di sini juga perlu dianalisa lagi ya, namanya orangnya yang mengkritisi itu sangat kritis. Jadi ya perlu dianalisa lagi gitu. Bahwa anau yalzamu minhu idmarun bil hadwa wa mujaddanibul bil hudud wa ta'rifatun, jauh sekali dari ta'rif dan kalau al-musannaf ismul ala ma mustaqbil min fi'li isman
lima yu'aliju bihi al-fa'il mawdu'u li wusulil asar ilahi kana aswab wa anda fi'in nadhar. Andaikan musannaf itu mengatakan bahwasanya ismul alat ma ushtuqqa min fi'lin, yaitu sesuatu yang terbuat dari fi'il isman menjadi isim lima yu'aliju bihi al-fa'il al-maf'ul li wusulil asar ilaihi, maka kana aswab wa dafi'un nadhar. Andaikan musannaf itu menggunakan ibarat yang seperti ini, maka ibarat yang seperti ini adalah yang lebih pas, kata beliau. Jadi yang namanya isim alat itu apa itu? Isim yang dibuat dari fi'il yang di sana digunakan si fa'il untuk melakukan pada si maf'ul. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi istilah yang sepertinya seperti ini, bukan mengarah kepada alatnya itu. Kalau alatnya ya nanti tidak sesuai. Idza aradta hadza fa'lam anna ismul alah yaji'u minal fi'li ala salasati awsunin mif'alin kamithli wa huwa ismun lima yaktibu bistinai wa mif'alatun kamiksaha wa huwa ismun lima yaksahu bihi. Ya namanya maksah ya tempat alat untuk membersihkan atau sapu. Yuqalu kasul bait idza kana sahu wa mif'alun kamiftahun wa misfatun li alatil fatwa tasbiyah, dan misfatun alat untuk membuka dan tasbiyah. Yang namanya miftah dan misfah yaitu alat untuk membuka dan membersihkan. Kalau miftah namanya kunci, kalau misfah namanya filter. Kalau misfah alatun yusbi biha asyaraf, yang namanya misfah alat untuk memilter air. Wa inna ma kusratul min fi awzar as-salasat ismul alah walam tutah walam tutah biha. Farqan baina ismul alah wal masdar, untuk membedakan antara isim alat dan isim masdar, wa ismul maf'ul wa ismul zaman wa ismul makan. Jadi kenapa kalau di sini kok pada lafaz isim alatnya itu mengikuti wazan mif'alun tidak sama? Karena ya untuk membedakan dengan yang lainnya. Qala wa qalu mirqah ala hada. Akan tetapi mereka menetapkan lafaz mirqah mengikuti wazan ini. Waman fathahal mim aroda al makan. Sedangkan orang yang di sana membaca fathah mimnya, tapi yang dia kehendaki adalah tempat. Jadi lafaz mirqah sebenarnya itu bukan alat, tapi tempat. Mirqatus su'ud masalah. Lip mirqah, tempat turun naik. Jadi lip itu tempat apa alat? Tempat apa alat? Tempat sekaligus alat. Oke, bisa masuk juga sih. Aku luar minal arab man yaqulu berkami kasrul ala wazil atli ala birrafi, untuk alat naik wasu'ud ya turun naik ya. Bahwa aslinya itu tanggal asluhu min yang ala wazni min ala kulibatil ya alifan min harufiha wa bitai ma qablaha fasarat mirqah. Wa minal arab man fataha mim mirqah. Sebagian orang Arab yang di sana membaca mim fathah lafaz marqah menjadi marqah. Wa arada ismul makan. Sedangkan yang dia kehendaki adalah isim makan alladzi yarqa wa yas'adu fi, yang di sana turun ismul alah alladzi dia alat, yang di sana bukan isim alat, yang di sana mengikuti wazan alat. Kalau kata kamu kan isim makan dan juga isim alat, tempat dan juga alat untuk turun naik. Jadi namanya lip mirqah. Al-alfat at-tadar fil alat, lafaz-lafaz yang di sana tidak sesuai kaidah di dalam masalah isim alat. Wa tadza mudhunun wa musbutun wa mudukun wa munkullun wa mukhalatun wa mufrudatun madmumatal mim wal ain wa ja'a midakun wa midakatun alal biya. Sebenarnya kalau masalah kaidah yang sesuai mestinya mengikuti wazan mif'alatun. Tapi kalau mengikuti wazan muf'alatun itu semuanya adalah syadz. Aku wajah al-fat ismil alah madmumatul mim wal ain wa huwa kharijatun anil qiyas. Semuanya keluar dari qiyas. Yang di sana madmumatul ain wal mim itu keluar dari wal qiyas biha kullaha kasrul mim wa fathil a. Yang qiyas semuanya adalah dengan kasrah mimnya di fathah ainnya. Wahya al-mudhun lima yajalu fihi ad-duhnu, yaitu sesuatu untuk membuat minyak, yaitu alat membuat minyak. Musbutun
bima yuj'alu bihi as-su'ud, yaitu tempat alat untuk menjadikan yaitu untuk menjadikan sampah untuk membersihkan sampah bahwa dawaun yasqutu bihi al-alil fi amri, yaitu obat yang di sana untuk menghilangkan penyakit di hidungnya. Alat berarti pengorek hidung. Jadi alat apa namanya nggak tahu saya, istilahnya musud. Wal muduk yaitu wahwa ismun lima yantuku bihi asyai. Muduk yaitu sesuatu yang di sana untuk menghaluskan sesuatu. Apa namanya? Yang untuk melembutkan sesuatu, blender kan? Yaitu istilahnya muduk. Ka'alatul qisar, bagaikan alat yang untuk memeras. Wal mudkhul wa huwa man yanqalu bihi ad-daqiq. Sedangkan mudkhul yaitu sesuatu yang di sana untuk memisah tepung, berarti ayakan. Wal mikhulah wa huwa bi'amul kahal. Mikhulah tempat alat untuk membuat telak. Wal mukhrudah wa huwa wi'a'ul khardi wa huwa al-asnan. Al-khardi itu apa? Al-asnan ini siapa? Saya kurang tahu. Mukhrudah ini seperti apa bentuknya saya juga nggak tahu. Ya, tapi ini adalah alat, semuanya adalah isim alat. Yang di sana ketika mengikuti lafaz wazan muf'ulun, itu semuanya adalah sar. Yang sebenarnya yang kias adalah mengikuti wazan mif'alu. Tapi kalaupun sar karena sudah berlaku, ya kita mau melakukan yang seperti yang gimana lagi. Kadang kita ngomong ais muduk, masalah ais madakko, tahu sesuatu yang di sana untuk blender, tapi kamu bilang midakko. Orang Arab malah kadang nggak paham karena mereka sering mengucapkannya istilahnya dengan istilah mudukun. Wakot ja'a midakun, terkadang juga mengikuti wazan midakun wa midakotun alal qiyas, ini menurut qiyas bikasronim wa fathil ain. Kalau yang sesuai qiyas ya mengikuti wazan midakun dan midakot. Sudah selesai tentang masalah tersebut, kita berlanjut tentang masalah pembuatan isim marroh dan hayat. Bina ismail marroh wal mar'ah, membuat isim marroh dan isim mar'ah. Qala, dia mengatakan tanbihun al-marratu minal masdar sulasi al-mujarrad ala fa'lah bi fathi. Lafaz marrah dari lafaz masdar sulasi mujarrad yaitu mengikuti wazan fa'lah. Berarti menunjukkan kalau fa'lah ya nanti menunjukkan satu kali kerjaan. Takulu dorab tu dorban, saya memukul satu kali pukul. Kuntu qaumatan, saya berdiri sekali diri saja, tidak diri yang sama, diri duduk, tapi sekali langsung sigap. Walima zada bi ziyadatil haq, adapun sesuatu yang ditambahkan dengan penambahan hak, kal ita wal intilaqah, ita'ah wa tilaqah, seperti lafaz ita'ah dan intilaqah. Illa ma fihi ta'nis minhuma, kecuali pada permasalahan yang di sana ada ta'nis dari lafaz yang di sana mujarrad ataupun ita'ahnya. Fal wasfu bil wahdah, maka sifatnya nanti dengan menggunakan lafaz al wahdah, tidak boleh kamu menggunakan dorbah yang di sana masalah. Ketika ada ta'nisnya maka harus ditambahkan lafaz wahdah. Seperti lafaz kaqaulika rahimtu rahmatan wahidah. Rahimtuhu rahmatan wahidah. Itu ada offset itu masalah lafaznya itu ya. Illa bima ta'tanis. Kaqaulika rahimtuhu rahmatan wahidah. Maka seperti ucapan kamu rahimtu. Lafaz rahimtu itu kan ada ta'tanisnya. Rahmatan, maka lafaz rahmatannya nanti ditambahkan dengan istilah wahidah. Dan juga lafaz dafrojatan wahidah. Maka lafaz dafrojatan di sini dia melebihi dari 3 huruf. Dan di sana ada ta'tanisnya, maka di sini tidak bisa dia langsung terbatan dafrojatan, tapi harus ada tambahan wahidah. Wal fi'latu bil kasrah linau'i minal fi'il. Dan adapun yang fi'lah yaitu untuk bil kasrah linau'i minal fi'il, yaitu bentuk pekerjaan seperti jalsah. Kalau jalsah itu sekali majelis satu kali saja. Kalau jilsah itu majelisnya yang gimana? Majelis seperti apa itu? Nah, itu istilahnya ismul
ismul ainan. Majelis yang seperti ini masalah. Duduk yang seperti ini. Aku lu hada isyaratun ila kaifiyati bina'il marrah. Fal fi'lu alladhi yuradu bina'ul marrah minhu in kana sulasiyan. Fal marratu minhu taji'u ala wazni fa'lah. Ketika di sana yang ingin dibuat masdar marrah isim marrah itu sulasi, maka mengikuti wazan fa'lah bi fathil fa wa sukunil ain wa ziyadatit ta fi akhirih. Fataqulu darabtu darbatan. Saya memukul sekali pukulan. Wa qumtu qaumatan, dan saya berdiri sekali saja, sekali berdiri, yaitu langsung sigap kama kila al fa'latu lil marrah wal fi'latu lil halah, sama seperti yang diucapkan bahwasanya al fa'lah lil marrah wal fi'lah lil halah wal maut lil wal maf'al lil mauti wal mif'al lil sedangkan maf'al untuk isim zaman dan isim makan, dan mif'al adalah untuk isim alat. Qauluhu bil kasri ailil fa, yaitu dikasar dengan banyak, walil halah ailil nafi wa inna mabuniya al marrah minhu ala fa'lah, yaitu kalau lil halah yaitu mengikuti wazan fa'lah, kalau yang untuk marrah yaitu mengikuti wazan fi. Li'anal asla fi masadiril af'al sulasi fa'lun, karena asal dari masdar fi'il sulasi yaitu lafaz fa'lun bi fathil fa wa sukunin ain. Fatubna minhuma ala zinatil lati hiya aslun, maka dibuatlah dari masdar asli tersebut sesuatu yang berdasarkan aslinya. Wa inna mazidatit ta fi akhirih, hanya saja penambahan ta di akhirnya liyadullu alal marrah al-wahidah, untuk menunjukkan arti satu kali. Wa inna ma khussa al-akhir bi ziyadatit ta, hanya saja pengkhususan di akhir dengan penambahan ta li annahu mahallu ziyadah wa karena di akhir itu adalah tempat ziyadah dan wa inna ma awrada al-musannif misalnya ini, hanya saja musannif mendatangkan dua contoh liyu'lama annaha taji'u minas salim wa ghairi, supaya diketahui bahwasanya di sana ada yang salim dan ada yang ghairu salim. Wa in kana ghairu sulasil mujarrad, dan juga apabila di sana tidak selain sulasi mujarrad, bahwa sulasi al-mazid fihi, kalau di sana sulasi mazid fihi wa rubai mujarrad, dan rubai mujarrad wal mazid fihi dan mazid fihi walam yakun fihi tak, dan tidak ada taknya, fal marratu fihi ala masdari al-mustaqmal, maka masdarnya ada isim marrohnya sesuai dengan masdar yang berlaku. Jadi kalau selain masalah sulasi mujarrad, ada yang di sana sulasi mazid, rubai mujarrad, maka di sana digunakan sebagaimana mestinya masdarnya biziyadatil, dengan menambahkan hak saja, seperti atau yuti ito'an ditambahkan hak di akhirnya ito'ah. Intolako yang lalu intilakon, ketika ingin menjadikan masdar menjadi intilakon masdar marroh, maka tinggal menambahkan tak saja. Lil farqi bainahu wa bainal marrah, untuk membedakan antara sulasi dan marrah, untuk membedakan antara masdar dan isim marrah. Fa in kana al-fi'lu sulasiyan wa fihi ta, apabila di sana ada fi'il sulasi dan ada taknya, au ghairu sulasi ma'ata, atau selain sulasi tapi ada taknya, fal marrah min hadza nau'aini ala masdari ma'al mustaqbal, marrahnya pada masalah ini yang menggunakan masdar ma'a wasbiha bil wahidah, kemudian ditambahkan dengan kata al-wahidah di akhirnya. Jadi kalau selain sulasi, pada sulasi pada sulasi yang ada taknya atau selain sulasi yang ada taknya, maka menggunakan masdar tersebut tapi ditambahkan lafaz al-wahidah. Bil farqi bainahuma nahwu rahmatan wahidah wa dafrajatuhu dafrajatan wahidah la tajtalibu ta'in ukhra fi akhiri masdarihima li alla yuaddi ila istima'i ta'aini fi kalimatin wahidatin, supaya tidak terjadi kumpulnya dua ta di dalam satu kalimat. Wa qawluhu wal fi'lah bi kasrain min nau'i minal fi'li ila akhirih, yaitu dengan menggunakan kasrah untuk masalah nau' minal fi'li, yaitu bentuk suatu pekerjaan. Wa yaji'u an-nau'u minal masdar sulasi alladzi la ta'abi ala fi'lah. Kemudian nau' ini dalam masalah masdar sulasi la ta'abi, tidak ada taknya sebenarnya, ala fi'lah mengikuti wazan fi'lah. Berarti sulasi yang di sana tidak ada taknya mengikuti wazan fi'lah. Bikasril fa nahu husnut tikmah wal jilsah, baik makanannya dan
tempat keadaan duduknya. Idza kana husnul aqli wal julus adatihi, ketika di sana makanan atau duduknya bagus. Wa min masdari sulasi alladzi fihi abda, adapun masdar sulasi yang di sana ada taknya ala masdari al mustakmal, di sana menggunakan masdar yang ada yang sudah berlaku ma'al wasfi bi ghairi wahidah, menggunakan sifat selain lafaz wahidah. Jadi kalau di sini namanya hal yang menunjukkan arti hal, seperti contoh Allahumma arhamna rahmatan wasi'ah. Jadi penambahan lafaz wasi'ah itu tidak bisa mau dikatakan rahmatan itu, karena pada lafaz rahmah ada taknya, akhirnya menambahkan lafaz wasi'ah lil farqi bainahu wa bainal mars, untuk membedakan antara yang di sini dengan yang marra. Wa min ghairi sulasi, adapun pada yang selain sulasi, in lam yakun fihi ta, ketika tidak ada taknya fayaji wala masdarihi al mustaq, maka menggunakan masdarnya yang berlaku ma'al ziyadatil tafihi, serta menambahkan ta di dalamnya. Lil farqi bainahuma, untuk membedakan antara masdar yang berlaku dan masdar hay'a. Wal wasfu bi ghairil wahidah, selain wahidah lil farqi bainahu wa bainal marranau intilaqatun syari'ah. Fa in kana fihi ta fa ala masdarihi al mustamal ma'al wasfi bi ghairil wahidah. Kalau di sana datanya maka ya masdar yang berlaku terus diberi sifat selain sifat kata wahidah. Dah rajtuhu dah rojatan syadidatan lil farqi bainahu wa bainal alhamdulillah rabbil alamin. Jam berapa ini?